Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang mencari keuntungan dunia pada zaman sekarang tentu dengan beraneka ragam caranya. Umumnya mereka tidak ingin tahu halal dan haram. Yang penting bagaimana berhasil mengumpulkan cuan. Nah, ini adalah merupakan perkara yang tidak kita inginkan, karena tentu akan menghalalkan segala cara tanpa jerih payah. Di antara cara yang mereka tempuh adalah bermain judi. Dengan teknologi canggih yang semakin modern, dahulu sudah ada. Oleh karenanya Al-Quran turun mengingatkan, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 90-91. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawah wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamr, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran minum khamr dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Jelas, tandas firman Allah Azza wa Jalla bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak hanya bagaimana ia berhasil mencari keuntungan dunia, yang penting bagaimana bisa mengumpulkan cuan tanpa harus mengetahui halal dan haram. Pokoknya bagaimana bisa menumpuk-numpuk harta sebanyak-banyaknya, itu yang ada di benak pikiran mereka. Tanpa jerih payah. Maka kita lihat mereka menempuh dengan cara berjudi, undian, asuransi jiwa. Ya. Kita lihat di masyarakat yang merebak di mana-mana, yaitu judi online. Ya. Kalau dahulu dengan permainan model dadu, ya, bahasa Arabnya itu adalah an-nard. Bentuknya berupa kayu atau batu, ya, ditandai permukaannya dengan titik bulat. Ini hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabair. Demikian pula sabda Nabi SAW, Man la'iba bin nardashir faka'annama sabagha yadahu fi lahmi khinzirin wadami. Barang siapa yang bermain dadu, maka seolah-olah dia mencelupkan tangannya di dalam daging babi dan darahnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Rasul bersabda, Man la'iba bin nardi faqad asallaha wa rasulah. Barang siapa yang bermain an-nard, itu domino, sungguh dia telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Di riwayat Imam Ahmad.
Ada juga bentuk orang-orang yang banyak menghabiskan waktunya dengan bermain remi, ya. Maka ini semua adalah merupakan perkara yang dapat melalaikan. Masuk dalam keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu syai'in yalhu bihi ibnu Adam batil illa ramyahu biqausihi wa ta'dibahu farasahu wa mula'abatahu ahlah." Segala bentuk permainan anak Adam adalah batil kecuali memanah dengan busur anak panah, melatih kuda, dan mencumbu istri. Ada juga bentuk qimar atau judi, lotre. Ini yang paling masyhur. Ya, tentu haram, jelas keharamannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasul bersabda, "Man qala li sahibi ta'al uqamirk falyatasaddaq." Dan barang siapa yang berkata kepada temannya, "Ayo, kamu saya lotre," maka hendaklah kamu bersedekah. Ya. Maka ini semua, ya, lotre, dadu, ini adalah merupakan maisir, permainan judi. Ya. Dan bentuk variannya di zaman ini sangat banyak sekali. Ya. Bentuk-bentuk permainan judi, betapa orang-orang sekarang tidak merasa takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka mengaku beriman kepada Allah. Ya. Tidakkah mereka ingat ayat Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun." Sesungguhnya mereka-mereka yang terhadap azab Rabb-nya mereka sangat berhati-hati. Mereka takut ketika mereka itu melakukan suatu pekerjaan, perbuatan yang dapat mengundang murka Allah Azza wa Jalla. Ya, karena tidaklah perbuatan itu melainkan menjadikan sesama manusia saling bermusuhan, menimbulkan kebencian di antara mereka, sebabkan karena berjudi dan khamar. Apapun bentuk khamar tersebut yang mereka teguk. Ada pula yang menyabung binatang. Jadi berjudi dengan bersabung ayam. Apakah orang-orang itu kita dapatkan mereka menjalankan sholat? Tidak. Kebanyakan mereka tidak melaksanakan sholat. Bahkan kerjaan mereka adalah mabuk-mabukan. Berbuat zina wal'iyadzubillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita memiliki keprihatinan yang sama terhadap penyakit masyarakat. Karena Allah sudah memperingatkan kita, maka kita hendaknya saling nasihat menasihati bahu-membahu agar penyakit ini tidak semakin tersebar. Bahkan sangat boleh jadi penyakit ini justru menimpa anak keturunan kita karena kita tidak mengingkari kemungkaran yang jelas di hadapan kita. Disebutkan dalam kitab Adabul Mufrad bab lotre dengan bersabung ayam dari Rabi'ah bin Abdullah bin Al-Hudair ibn Abdullah. Sesungguhnya ada dua orang yang bertaruhan dengan dua ayam jantan pada zaman Umar. Lalu Umar memerintahkan agar menyembelih dua ayam jantan tersebut. Lihat. Pengingkaran terhadap kemungkaran, kemaksiatan. Demikian pula Imam Nawawi rahimahullah berkata, adapun lomba pertandukan kambing dan menyabung ayam adalah lomba yang paling keji dan buruk. Tidak satupun para ulama berselisih tentang keharamannya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita waspada. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang
mengadu binatang, menyabung binatang. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tahrish bainal bahaim. Iya. Mudah-mudahan perkara ini jelas agar kita betul-betul menghindari sesuatu yang telah jelas hukumnya dalam Islam. Demikian pula kita lihat orang-orang yang gemar bermain judi dalam praktek perlombaan sepak bola, ya, lomba memancing ikan. Bagi peserta harus membayar uang kepada pemilik kolam, lalu peserta memancing ikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jika yang memancing mendapatkan ikan dengan jenis yang ditentukan, dia akan dapat hadiah. Jika tidak, dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini adalah merupakan bentuk perjudian. Ya. Hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai kemudian kita terbiasa mempermainkan dan menyabung ayam. Sedangkan ayam jantan itu adalah binatang yang kata Nabi SAW, kalau kita mendengar ayam jantan itu berkokok, hendaklah kita memohon keutamaan kepada Allah, berzikir. Artinya ayam tersebut mengingatkan kita agar ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keutamaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena umumnya ayam jantan itu berkokok di waktu subuh, membangunkan kita untuk tidak lalai dan lelap tertidur hingga waktu subuh tiba, karena di waktu-waktu itu adalah merupakan waktu yang istimewa bagi hamba yang ingin mendapatkan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nasihat singkat ini bermanfaat khususnya bagi pribadi dan juga umumnya kaum muslimin, agar kita menanamkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita terjerumus ke dalam praktek-praktek haram, mengumpulkan harta dengan cara yang haram. Karena apa yang disabdakan oleh Nabi tentu terbukti, orang tidak lagi peduli dari mana harta itu dia dapatkan. Padahal rezeki itu terbagi dua. Allah sudah jamin rezeki yang berupa kehidupan di dunia ini, kesenangan di dunia ini. Namun kebanyakan kita lalai dari rezeki batin yang tidak kelihatan, berupa iman, berupa petunjuk, berupa hidayah yang dapat mengokohkan keimanan seseorang agar tetap di atas petunjuk Allah dan Rasulnya hingga Allah mewafatkannya. Maka inilah tugas kita, bermujahadah, bersungguh-sungguh, saling menasehati agar kita selamat dunia akhirat, dan kita termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.